Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbul Izzati, Allah yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya bagi segenap kaum muslimin hingga dapat menunaikan puasa dan ibadah Ramadan serta menjalankan sunnah Idul Fitri. Salawat dan salam terlimpahkan bagi Nabi Muhammad, Rasul pembawa risalah Islam, sebagai misi pencerahan bagi umat manusia di seluruh persada bumi. Pagi hari ini, kaum muslimin di seluruh penjuru bumi hingga di negeri ini menunaikan Idul Fitri. Semua mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan zikir kepada Allah yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan terhujam dalam hati. Dengan berzikir dilanjutkan sholat Idul Fitri yang khusyuk hingga ke relung hati itu dapat menjadi energi ruhani yang menghidupkan jiwa yang fitri untuk menjadi insan muttaqin nan sejati. Semoga kita yang menjalankan seluruh prosesi ibadah yang dituntunkan Nabi itu mendapat anugerah pencerahan diri sekaligus pahala di hadapan Ilahi Rabbi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Baru saja kita segenap kaum muslimin selesai menunaikan saum atau puasa Ramadan disertai rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan. Dalam Islam, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya tidak berhenti pada ritual semata. Ibadah hakikatnya ialah taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah, menjauhi larangan, dan melaksanakan apa yang diizinkannya, sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana ibadah tersebut terbentuk kesalehan seorang muslim yang memiliki hubungan baik dengan Allah atau hablum minallah, sekaligus hubungan dengan sesama atau hablum minanas dan lingkungannya, sehingga terpancar rahmat bagi semesta alam. Ibadah puasa bertujuan agar menjadikan orang beriman yang menjalankannya menjadi insan bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oleh karena itu, di hari pertama setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan ini, ada baiknya kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa saja yang membekas dalam diri dengan puasa dan rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan setiap tahun ini? Apakah kita sudah mendekati kriteria sebagai orang yang bertakwa? Dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Sedangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dari 2 ayat di atas, orang yang berpuasa diharapkan akan memiliki kualitas kesalehan yang otentik dan menjadi pembentuk tindakan yang mulia, al-akhlak al-karimah. Perbuatan baiknya wujud kesalehan yang murni, tidak dibuat-buat. Insan muslim hasil puasa dan membentuk kualitas takwa akan menjadi aktor tangguh dari segala pandemi virus keburukan dan kemungkaran. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa tidak akan korupsi, baik diawasi maupun tidak diawasi, ketika memperoleh peluang maupun tidak. Dengan kata lain, manusia yang bertakwa akan senantiasa menggunakan akal budinya dengan baik, agar tidak berperangai seperti hewan. Sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 179, yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Memang perilaku hewaniyah itu kadang terlihat bias atau absurd karena sering dibingkai oleh alam pikiran dan ilmu pengetahuan yang secara teoretik tampak benar dan maju, tetapi sejatinya salah kaprah sehingga merendahkan martabat dan kemuliaan manusia. Manusia modern yang semestinya membangun kehidupan dengan keadaban luhur malah jatuh ke dalam sangkar besi kemodernan yang dibangunnya sendiri, sehingga menurut sosiolog Peter L. Berger,
manusia menjadi chaos, yakni menjalani kehidupan yang kacau. Alam pikiran postmodern dengan nalar dekonstruksi dapat memutar balik epistemologi ilmu dan kehidupan yang benar menjadi salah atau disalahkan, sebagaimana paradigma post-truth yang kini meluas di ruang publik. Kemudian teori ironi yang salah dibenarkan dan memperoleh dukungan luas, sementara yang benar disalahkan dan diketepikan. Kehidupan chaos seperti itu dalam rujukan nalar sejarah tanah Jawa disebut hidup di zaman kala bendu, sebagaimana tertulis pada ramalan Jayabaya. Masih merujuk pada Quran surat Ali Imran ayat 134. Ibadah puasa idealnya juga harus semakin menyuburkan jiwa kasih sayang yang setidaknya teraplikasikan dalam kebiasaannya untuk terus berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan bersedia memberi maaf orang yang berbuat salah kepadanya, bukan malah sebaliknya menjadi insan pengumbar amarah, bukan penahan amarah. Jika tidak mau membantu sama, jangan bertindak semaunya. Jika tidak dapat memberi solusi atas masalah yang dihadapi, jangan menjadi bagian dari masalah dan mengabaikan masalah. Nilai kasih sayang antar manusia terhubung dengan kasih sayang Tuhan, sebagaimana hadis Nabi yang artinya, orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh yang maha penyayang, dan yang maha suci lagi maha tinggi. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Islam juga mengajarkan nilai tarahum atau welas asih dengan sesama secara praktis. Surat Al-Ma'un misalnya, surat ini mengandung praktis kemanusiaan pro du'afa yang berwatak welas asih tersebut. Menurut Dr. Sutomo, tokoh Budi Utomo yang juga perintis klinik PKU Muhammadiyah Surabaya tahun 1924, nilai welas asih atau kasih sayang dari ajaran Al-Ma'un menjadi pembeda dengan pandangan tentang perjuangan manusia dalam seleksi alam ala Charles Darwin. Hukum evolusi alam hanya memberi peluang organisme unggul yang akan mampu bertahan dalam perjuangan hidup. Narasi itu sejalan dengan hukum siapa yang kuat maka dia yang menang dalam teori survival of the fittest dari sosiolog Herbert Spencer. Sebaliknya, ajaran welas asih dari Al-Ma'un justru mendasarkan perjuangan hidup secara bersama, sehingga yang kuat mau berbagi dengan yang lemah, bukan sebaliknya mengorbankan yang lemah. Mereka yang lemah pun tetap berbuat baik terhadap sesama. Penderitaan akibat pandemi ini mestinya diletakkan dalam kemanusiaan yang humanistik dan profetik tentang pentingnya hidup peduli dan berbagi dalam bingkai nilai kasih sayang diajarkan Islam. Kiai Dahlan dengan cerdas dan orisinal mampu menerjemahkan ajaran welas asih dari surat Al-Ma'un ke dalam pranata modern berupa wujud rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim piatu. Oleh karena itu, manusia yang bertakwa juga tidak akan menganggap dirinya dan memandang manusia yang lain sebagai makhluk indrawi semata, sebagaimana paradigma nalar materialisme, sebagai makhluk berakal pikiran belaka dalam pandangan liberal sekuler, tanpa menyatukannya dengan unsur penting kerohanian dan jiwa atau fitrah beragama, sebagaimana pandangan Islam yang holistik. Manusia dengan seluruh dimensinya mesti diletakkan dalam ruang metafisika dan kosmologi kehidupan yang utuh,
bermakna dan multidimensi, termasuk dalam menempatkan musibah dan derita manusia sebagai urusan yang penting dan berharga, bukan sebagai persoalan parsial dan instrumental. Sebaliknya, manusia sendiri jangan merendahkan martabat dan keberadaannya sehingga jatuh ke tempat yang hina dalam posisi yang serendah-rendahnya atau asfala safilin. Surat Atin ayat 5. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, walau sudah kita jalani selama 1 bulan, ada baiknya kita memahami ulang makna puasa yang telah kita jalani. Semoga dengan selalu mengingat makna puasa ini, hidup kita selalu dapat terkendali untuk terus berproses menjadi manusia yang bertakwa. Puasa atau as-saum mempunyai makna dasarnya berhenti dari atau al-imsak, yaitu menahan diri. Verbal syariah menahan diri dari makan, minum, dan pemenuhan kebutuhan biologis dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sedangkan makna hakikinya menahan diri dari hawa nafsu atas dunia yang sering menjerumuskan manusia pada cinta dunia melampaui batas, sehingga hidupnya jadi pemuja kesenangan, hedonis, pengejar kegunaan atau pragmatis, dan pemburu kesempatan atau oportunistis, dengan mengabaikan nilai-nilai utama kebenaran, kebaikan, dan etika. Energi rohaniah ibadah puasa terletak pada daya pengendalian diri, self-control. Setiap insan muslim yang berpuasa dari segala pesona duniawi agar tak menjadi pemburu kuasa dunia yang melampaui takaran. Dunia diperbolehkan untuk diraih dan dinikmati secukupnya, selebihnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup bersama. Urusan dunia seperti meraih harta dan tahta pun harus diikhtiarkan dengan cara yang baik dan diperuntukkan bagi kebaikan, sehingga segala raihan duniawi itu menjadi bekal sekaligus jalan keutamaan menuju kebahagiaan hidup sejati di akhirat kelak. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Amir Ali memberi pemaknaan yang mendalam tentang kekhususan puasa dalam Islam. Ajaran puasa berbeda dengan tradisi pra-Islam, yakni sebagai ajaran pengekangan nafsu dan bukan penebusan dosa. Puasa dalam Islam, tulis Amir, merupakan laku ibadah yang sah untuk mengendalikan hawa nafsu. Latar historisnya, bangsa jahiliyah sebelum Islam dikenal rakus, mengumbar nafsu, dan kejahatan yang melampaui batas. Karena itu perlu dikonstruksikan, bukan dengan anti pemenuhan kebutuhan duniawi yang diperlukan pembatasan atau pengendalian. Puasa merupakan representasi dari jalan rohani, membangun benteng kokoh di dalam diri setiap muslim dari keliaran nafsu duniawi yang syarat pesona. Hasrat makan, minum, dan hasrat biologis merupakan gambaran simbolis dari segala nafsu dunia. Menurut sufi ternama Jalaluddin Rumi, bagikan ibu dari semua berhala. Segala petaka hidup bermula dari hawa nafsu primitif yang tak terkendali, yang mendorong manusia ingin menguasai dunia melampaui kebatasannya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan, menguras alam, perang, dan berbagai kejahatan di muka bumi bermula dari hasrat berlebih akan kejayaan duniawi itu. Hawa nafsu dunia seperti penguasaan harta, tahta, dan kuasa indrawi lainnya, jika tanpa rem spiritual, tidak akan pernah berhenti. Laksana pesona gunung emas dalam ilustrasi hadis Nabi, jika manusia meminta gunung emas pertama, setelah memperolehnya akan meminta yang kedua, setelah itu meminta gunung emas yang ketiga. Selalu banyak ruang
alasan, pembenaran, sekaligus faktor pendukung bagi manusia untuk memenuhi hasrat duniawinya yang tak berkesudahan. Tuhan pun memberi label at-takatsur bagi mereka yang rakus dunia itu, yang tiada akan berhenti kecuali ajal, kematian memisahkannya. Karena itu, tulis Syekh Amer, puasa amat cocok sebagai cara untuk mengendalikan dorongan nafsu hewani manusia, terutama di kalangan suku-suku bangsa yang masih setengah beradab. Makna lainnya, tanda bangsa beradab ialah hidup bermartabat dan tidak rakus dalam memenuhi kebutuhan duniawi, serta memanfaatkan kecukupan kuasa dunia itu untuk hidup bermakna dan berfaedah menggapai derajat keutamaan. Meminjam teori Abraham Maslow, tingkat hidup manusia bergerak dari pemenuhan kebutuhan primer yang elementer menuju aktualisasi diri yang substantif, sehingga proses pencapaian hidupnya bergerak dari struktur bawah yang serba indrawi ke tangga teratas yang bersifat rohani, syarat arti hakiki. Titik tujuh puasa agar setiap insan muslim meraih puncak kualitas diri terbaik, yakni menjadi al-muttaqun, orang-orang bertakwa. Di antara ciri bertakwa ialah memberi di saat lapang dan sulit, menahan marah, memberi maaf, serta tidak melakukan perbuatan buruk dan keji. Mereka yang lulus puasa ialah yang sukses menaklukkan jiwa primitifnya menuju kualitas diri yang secara rohaniyah paripurna. Itulah puasa sebagai jalan terjal menuju pencapaian puncak rohaniyah tertinggi yang tercerahkan, yakni spiritualitas luhur, perpaduan harmonis antara nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah yang terpancar dalam segala kebajikan hidup di muka bumi. Puasa sebagai jalan rohani pengendalian hawa nafsu, manakala dilakukan pada tingkat khusus, khawas al-khusus, melahirkan sikap futuwah, kesatriaan diri. Ketika orang berpuasa diajak berseteru atau hal-hal buruk, dia menjawab, inni saimun, aku sedang berpuasa. Legasi dan cita-cita hidupnya naik kelas signifikan dari kegemaran meraih kesuksesan fisik ragawi ke spiritualitas tertinggi atau irfa yang mencerahkan semesta kehidupan bersama. Meminjam diksi Yuval Harari, manusia berspiritualitas tinggi, orientasi hidupnya bergerak dari Homo sapien ke Homo deus untuk menjadi makhluk tingkat dewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dari sisi yang lain, puasa sejatinya merupakan energi rohaniyah yang dahsyat untuk diproyeksikan membangkitkan kekuatan umat Islam agar menjadi khairu ummah di bumi nyata. Dimulai dari membangun kekuatan rohani sebagai basis utama, kemudian memancarkan perubahan alam pikiran, tindakan, dan karya atau amaliyah yang berkemajuan sesuai dengan jiwa Islam. Islam yang membangkitkan kesadaran untuk maju meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Islam yang meletakkan takwa kesepadan dengan kesadaran masa depan terdekat dunia maupun terjauh atau akhirat kelak. Basis rohani yang dibangun puasa Ramadan ialah terbentuknya insan yang bertakwa sebagai aktor yang rohaninya sempurna atau paripurna sebagai kekuatan penggerak kehidupan yang baik dan luhur, baik secara vertikal, hablum minallah, maupun horizontal, hablum minanas. Hal ini sesuai dengan tujuan puasa agar pelakunya menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Takwa adalah puncak kualitas kepribadian
dan sosok terbaik manusia yang berbasis pada iman dan kebaikan yang melampaui. Orang bertakwa itu mampu menahan amarah dan pemaaf sekaligus menjadi sosok terbaik. Orang bertakwa baik sebagai pemimpin negara, pengusaha, politikus, pegawai, profesional, elit masyarakat, dan lebih-lebih pejabat serta tokoh agama haruslah memiliki sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan uswah hasanah. Kesolehan dan keberagamaan orang takwa tidak disalahgunakan untuk meraih kepentingan-kepentingan duniawi yang rendah, serta menghalalkan segala cara yang tercela, baik atas nama pribadi, kroni, dan golongannya. Bermula dari kualitas individu muslim yang bertakwa, kemudian bertransportasi secara kolektif menjadi umat terbaik. Dari pribadi takwa yang berkualitas tinggi terbentuk masyarakat dan kehidupan yang berkualitas utama, yaitu umat terbaik di segala bidang kehidupan. Karena itu, agar puasa tidak berhenti menjadi ritual ibadah yang formalistis mengikuti rukun syariat semata, jadikan ibadah tahunan tersebut sebagai proses transformasi rohaniah yang aktual. Itu demi menuju terbentuknya umat Islam yang berkualitas dan tampil sebagai khalifah di muka bumi. Demikian, marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabibanana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ladzina amanu rabbana innaka rabbur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.